Pasti banyak banget ada orang salah kaprah mengenai namanya private trainer. Ya dong, ada plus minusnya, ada juga pola pikir yang pastinya bikin orang tuh jadi kayak, oh emang dia private trainer, kalau enggak, oh dia bisa tuh di kontak-kontak gitu, ngerti kan maksudnya di kontak-kontak gitu. Mereka tuh banyak kan salah kaprah, kenapa? Ya, karena memang melihat dari foto-foto yang sebelumnya ada, ya kan? Dan seperti tanda kutip kan yang bisa gitu kan ya. Untuk menawarkan seperti itu banyak dari pasti. harga mungkin sekitar ya range-nya 5 juta sampai puluhan juta pun ada ya kan? Ini nggak bisa nih ya kan? Dimana minggu depan itu gue udah coba-coba jas, ternyata perut ini masih bermasalah guys. Ya kan, gimana caranya ya biar gue itu oke gitu. Kalau kata guru yoga gue tuh kayak gini guys, ya nggak sih? Bener nggak Hoopers? Ya, Hoopers, kamu nggak mau stopin aku? Hah? Kamu nggak stopin aku? Aku udah capek banget ini. Ya, oke kalian semuanya jangan kemana-mana. Aku orang ini bukan berarti nggak ada narasumber ya. Aku pimpinan tamu yang ngerepotin banget selalu kayak begini. Produser, kamu kebiasaan gitu. Kada Talk will be come back. Wah. Kalian tahu kan gimana rasanya harus mengecilkan perut ya demi penampilan di minggu depan ya, karena aku percaya banget di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya kan. So everybody, sawadika, welcome to Kada Talk. Aku sudah membayar melalui agensi penonton bayaran ini seharga 20.000 per orang sama nasi kotak yang nyaris busuk guys ya. Oke, baik kalau gitu tema Kada Talk kali ini kita akan berbicara tentang kesehatan dan juga profil seseorang ya, yang pastinya menginspirasi banget buat kalian semua Hoopers dimanapun kalian berada ya. Tapi yang pastinya sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga silahkan beri komentar kalau misalnya kalian mau ada narasumber yang mau diwawancarain dengan aku ya kan. Oke. Kalau ngomongin soalnya hidup sehat, itu pasti sudah menjadi satu buah kebutuhan yang emang banget penting banget buat kita semua yang sibuk, ya kan? Melalui vitamin, olahraga, atau enggak jadi member gym, kalau enggak bikin kreasi sendiri gimana gaya hidup sehat kamu. Nah, kalau misalnya belum tahu nih cara olahraga yang baik dan benar, kalian butuh banget namanya seorang yang bisa mengarahkan ya, mengarahkan bagaimana untuk menciptakan tubuh yang sesuai dengan kondisi tubuh kalian. Ada istilah namanya kalau misalnya kalian ke gym itu ada PT, ya dong, ada trainer, atau juga mungkin kalian punya teman ya secara freelance gitu yang bisa mengarahkan kalian untuk mendapatkan transformasi dari tubuh yang not good menjadi good look, ya kan, menurut versinya kalian. Nah, bintang tamu Kada Talk kali ini adalah kembaran aku, ya kan? Ya tuh kayak sama kan. Cuman dia keturunan Filipina ya. Kamu keturunan apa? Enggak, tetap orang Batak. Orang Batak, Okay. Tapi ada keturunan juga. Nggak usah. Nggak usah. Oh, kalau aku ngaku-ngaku. Ngaku. Aku keturunan Filipina, ya kan? Mabuhay gitu kan. Oke. Everybody please welcome our guest for Kada Talk Hoopers. Please big applause for Vano Tampu Bolon. Dengerin ya, ini agensi ini working loh semuanya loh, 20.000 gue bayar, tepuk tangannya rame loh. Oke, Vano Tampu Bolon, welcome to Kada Talk. Say hello dong buat Hoopers di sini dong. Hoopersnya luar biasa ya, pasti penggemar banyak. Banyak banget, ya kan? subscriber kita itu nggak terbendung soalnya beneran deh. Karena ada kado cowoknya. Ada ada jalan-jalan sama ada Pak Tarigan juga, ada juga Mr. Kepo, ada Kak Oni. Nah, rame kan. Ya. Oke, kita nggak usah ngomongin mereka, mereka beda. Ya, oke. Baik, Vano ini boleh kenalin dikit dong, kira-kira kamu ini siapa, anaknya siapa, tinggal di mana, ada berapa, alurnya siapa gitu mungkin. Silakan. Oke. Halo, saya Vano Tampu Bolon. Saya sekarang seorang personal trainer, tapi yang private. Dan seorang MC juga, Tuh tentunya. kan, MC lagi kan. Yes. Dan selingan juga sih sebagai model untuk foto aja. Wow, MC iya, trainer private trainer iya, dan juga sekarang foto model ya. Oke, dia masih foto model, aku super model. Wow. Boleh bilang ya guys. Oke, baik Vano Tampu Bolon ini, aku nggak ngomongin soal MC-nya kamu, karena memang di Kada Talk ini rata-rata emang aku ngundang teman-teman aku yang pastinya menurut aku tuh mereka tuh bisa kasih inspirasi yang luar biasa buat kalian semua para Hoopers yang emang lagi cari kira-kira aku pengen jadi apa ya, kira-kira aku butuh narasumber yang kayak gimana. Oke, nah kali ini ada Vano di sini, aku mau ngomongin soal tentang trainer kamu di bidang olahraga ya dan kesehatan ya. Oke, kamu udah berapa lama kira-kira menggeluti dunia olahraga sport gitu sampai ke titik sekarang ini? Kalau untuk olahraga mungkin sudah lama kali ya, lebih dari 10 tahun, tapi untuk menjadi seorang personal trainer itu belum lama.
Belum sekitar memasuki 4 tahunan. 4 tahun belum lama. Belum. Karena karena masih banyak yang sudah udah lebih lama ya, ya, expert gitu dan mereka ya. mempunyai sertifikat yang cukup sangat banyak. Kamu ada sertifikat? Sudah, tapi aku kan baru sertifikatnya baru 5. Kalau yang lain tuh udah sampai 10 sampai 15. Oh, ada step by stepnya ya kayak gitu ya. Ada bagian-bagiannya ya. Jadi supaya kita tidak salah untuk mengajarkan dan supaya mereka tidak cedera, itu ada sertifikatnya. Oke, benar. Ya kan, daripada kita mengajarkan orang, oh begini, lihat di YouTube, benar. lihat di TV, ternyata injury, ternyata ada kesalahan, segala macam, nggak ada yang tanggung, gitu ya kan? Benar. Karena kan ngolah tubuh itu kan berhubungan dengan syaraf kita, otot-otot kita, ya kan tulang. Karena tiba-tiba kalau saya sakit atau salah treatment malah jadi nggak bagus buat kita ya gitu, malah mengganggu aktivitas kita. Nah, tadinya mau lurusin tulang, jadi malah tulangnya bengkok. Iya, makanya ya kan kayak udang tapi ya kan. Oke, kalau gitu Vano, transformasi kamu dari MC, kan bisa dibilang kan aku sebagai full time MC juga, ya kan. Kalau ngomongin soal pendapat tuh pastinya udah oke banget lah ya. Istilah kata sebulan tuh kau bisa dapetin ya melebihi gaji-gaji yang ada di Jakarta. Amin ya. Terus kenapa tiba-tiba kamu bisa dibilang tuh kayak keluar dari namanya zona kerjaan kamu yang awal sebagai MC, yaitu sebagai trainer ya, private trainer. Apakah kamu pernah dibully dulu hingga kamu merasa kayak aku dendam nih, aku harus punya badan yang bagus gitu kan? Apa karena emang kamu udah bawaan kayak kayak job sampingan seru nih daripada kosong nggak ada kerjaan yang lain gitu misalnya? Kalau olahraga itu dari zaman belia kali ya. Belia. Benar-benar. Kolon ya. Kayak kolon ya. Masih zaman muda. Masih zaman ranum-ranum ya, sekitar 20-an something lah ya. Oke. Dulu kan masih catwalk jadinya. Oh, model ya. Masih model Baik. Harus olahraga. Badan lean tapi tetap harus bagus. Gimana caranya? At least olahraga. Ya, benar buat menjaga ya. Ya. Nah, saking lamanya tuh olahraga jadi hobi. Oh, I see. Nah, gimana hobi yang bisa menghasilkan? Akhirnya bisa jadi menghasilkan. Betul. Gitu. Ikutlah ngambil sertifikat. Jadilah seperti ini. Tapi itu prosesnya sangat panjang karena seorang MC yang mempunyai penghasilan yang cukup lumayan, seorang personal trainer harus mendapatkan income itu dari beberapa kali mengajar baru dapat. Oh, I see. Ya kan perbedaannya. Jadi kebetulan aku sendiri itu hobi olahraga. Jadi ya sudah sekalian aja terjun. Langsung ya. Sekali sambit 2-3 pulau terlampaui ya kalau kayak gitu ya. Oke, sekarang kita nggak usah basa-basi lagi. Aku akan langsung menjurus ke permintaan kalian tentang namanya dunia private trainer. Ya, oke. Kita nggak usah bohong ya, di era sekarang ini ya, hoopers ya, pasti banyak banget ada orang salah kaprah mengenai namanya private trainer. Ya dong, ada plus minusnya, ada juga pola pikir yang pastinya bikin orang tuh jadi kayak, oh emang dia private trainer, kalau enggak, oh dia bisa tuh di kontak-kontak gitu, ngerti kan maksudnya di kontak-kontak gitu ya kan. Apalagi dia, Vano ini bisa dibilang salah seorang foto model juga yang bisa dibilang nggak biasa ya kalau aku bilang ya. Nggak biasa, tapi bukan berarti yang kayak hal-hal yang tidak smart gitu konsepnya, ya kan gitu loh. Oke, pengalaman sebagai namanya private trainer nih, ya kan. Kamu pasti banyak banget nih kayak orang ngebuk tanda kutip adalah untuk punya tubuh yang sehat. Ya dong, kamu pasti ngasih treatment olahraga yang baik dan benar gitu. Tapi ada nggak sih di samping itu, ada nggak sih ada orang-orang yang coba-coba kayak misalnya gini, hai Kak Vano apa kabar gitu-gitu ya kan. Kalau bisa nggak datang ke sini gitu kan, mau nggak, pasti kamu nanya dong mau ngapain gitu loh. Tiba-tiba ngebalas untuk yang kayak makan malam satu ya kan. Kalau nggak untuk yang hal yang lebih dari makan malam gitu, ada nggak pengalaman kayak gitu? Pengalaman kayak gitu sih sebelum banyak banget kali ya. Banyak banget. Ya kan? Baik melalui chat, maupun ketemu langsung. Kalau ketemu langsung, belum pernah. Aku tidak pernah bertemu dengan orang kalau memang mereka benar-benar serius. Ya, yang biasa aku sering terima adalah WhatsApp. Oh, I see. Ya. Terus tiba-tiba dia bisa telepon, video call, DM, pokoknya itu banyak banget setiap harinya sudah ada. Seminggu sekali pasti harus dihapus. Ya kan? Karena gini, mereka tuh banyak kan salah kaprah. Kenapa? Ya, karena memang melihat dari foto-foto yang sebelumnya ada, ya kan, dan seperti tanda kutip kan yang bisa gitu kan ya. Nah kebetulan kalau saya ini bekerja di situ, pure di situ tidak ada embel-embel segala macam seperti apa. Kalau mau ingin olahraga, boleh silakan, kita ada perjanjian seperti apa. Tapi kalau yang lain-lain, maaf aja, kita nggak bisa. Saya pun nggak bisa seperti itu. Pure olahraga akan saya ladenin, lewat dari situ, maaf. Selesai, hari itu juga akan selesai. Nah, biasanya kalau orang yang telepon,
saya mau tiba-tiba dia ngekos dan mau olahraganya di kamar kos, gimana caranya? Iya, gitu kan? ruangan sempit gitu Nah, kan, gitu loh. kita harus pakai logika, nggak akan mungkin. Saya udah Oke. tawarkan ke lapangan yang lebih luas, tidak Yes. mau, oh ya udah, akhirnya saya blok. Oh gitu, Ya. dia tetap kekeh tuh, udah Yes. di kosan aja gitu misalnya gitu Betul. kan gitu loh. Kamu tetap nggak mau ya gitu ya, karena kamu udah punya kayak standarisasi sendiri untuk Ya. olahraga yang, karena olahraga itu membutuhkan satu buah space yang emang benar-benar Betul. luas ya, Ya. karena kamu banyak gerakan-gerakan yang akan dipakai buat untuk bikin tubuh itu menjadi lebih sehat Yes. gitu Nggak kan. mungkin kalau dalam satu ruangan, Hmm. ruangan kecil kita banyak bergerak itu Ya. akan sesak dan akan Ya, tiba-tiba benar. pingsan. Ventilasi udara Nah. gitu kan. Ya, makanya perlu ruangan terbuka. Kecuali Oke. kalau kita ikutan kelas pun itu kan ruangannya besar. Yes. Dan ada beberapa orang dan tidak boleh melebihi kapasitas, Mhm. ya kan? Mhm. Apalagi ini private training, Iya. ya kan? Mhm. Yang memang benar-benar dari cara berdiri, mengangkat itu sudah diatur, sudah diajarkan Oke. supaya tidak cedera. Sesuai dengan standarisasi ya. Ya. Itulah gunanya kamu ngambil sertifikat biar memang kamu benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya yang didapatkan oleh tubuh tuh klien Ya, gitu ya. betul. Sesuai dengan kayak bentuk dan juga kebutuhan dia ya. Oke, Oke. betul. Pertanyaan berikutnya nih, aku nggak apa-apa nanya gini ya, Nggak apa-apa ya. apa-apa, Oke. Kamu kan di Instagram kan kasih tahu dong Instagramnya apa, boleh follow nggak teman-teman? Boleh. Ah. Instagram pribadi saya itu Vano_tampubolon1. Vano_tampubolon1 Ya. Oke, kamu bisa ngelihat, bisa follow. Vano udah ngasih izin, jadi kalian bisa ngelihat untuk kayak foto-fotonya. Memang aku bisa bilang tuh fotonya itu bisa bilang kayak foto model yang nggak biasa, nggak apa-apa Betul. ya. Bener. Karena memang yang terjadi seperti itu. Karena Ya. kan orang tuh kalau foto model kan orang yang biasa tahu kan adalah ya berpakaian gitu kan, ada tematiknya. Foto kamu bukannya nggak ada tematik, tapi mungkin agak sedikit luar biasa. Ya. Nah, keputusan kamu nih untuk bisa jadi profesi seperti foto model untuk yang kayak underwear gitu, itu kira-kira emang ada tawaran mendadak atau emang kira-kira kamu sortir dulu nih kira-kira kayak gimana sih sampai kamu memutuskan untuk bisa jadi foto model seperti itu? Sebenarnya tawaran itu udah dari 15 tahun yang lalu sebenarnya. Well, ya kan? benar. Dari 15 tahun yang lalu aku yang masih berpikir, aduh gimana nih efeknya nih? Yes. Gimana nih orang mencemooh, ya kan? Keluarga gimana? Ya, keluarga gitu. gimana? Iya. Sedangkan punya ponakan segala macam bla 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 bla. Ya sudahlah. Oke. Akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, media sosial luar biasa dan anak-anak pun semakin smart Pintar menggunakannya, ya. ya kan? Ya sudah, harus ada konsep yang benar dan memang pure untuk bekerja, tidak melebihi kapasitas itu. Oke, Gitu. nice. Dan setiap foto-fotoku itu ada fotografernya, muanya ada, wardrobe-nya ada, tidak foto di sembarang tempat, misalnya di kamar hotel. Ceklik lah sambil di bathtub. Oke, Aku tidak akan seperti itu, aku bilang Oke, gitu. Untuk apa berfoto oke. seperti itu? Ha-ha. Foto itu menurut keperluan yang memang kita diperlukan oleh klien seperti Yes. itu, bukan keperluan yang memang untuk diri sendiri untuk orang lain Benar. seperti apa, Benar, ya kan? benar. Sesuai Gitu. dengan kontrak lah Yes, pokoknya. betul. Jadi Fauda ini juga cerita tadi sebelum kita syuting ini, dia punya kayak rules gitu ya kalau nggak Iya. salah ya. Kalau kamu itu kalau mau foto itu berarti semua kayak wardrobe, makeup artist itu nggak boleh pegang smartphone. Oke, Dan betul. itu aku bilang tuh wajar gitu kan, Iya. apa? Karena gini, demi kenyamanan Vano dan juga demi jalannya proses fotografi itu biar kita nggak terblok dengan namanya ketakutan insecure ada foto tiba-tiba bocor gitu. Iya. Jadi emang cuma fotografer aja yang boleh pegang kamera. Betul. Iya dong gitu loh. Sampai sekarang itu udah mungkin berjalan 4 tahun kali ya. Hmm. Hanya satu fotografer yang bisa memoto saya seperti itu. Oke. Semua fotografer akan ditolak. Karena kenapa? Konsepnya. Yang kedua, mereka bisa membuat story kita selagi kita pakai underwear. Saya pakai underwear itu nggak akan bagus. Setuju Ya banget, kan? setuju banget. Saya Bisa tidak akan mau jadi. di-endorse walaupun itu makeup. Iya. Aku bilang gitu. Mendingan kita bayar, tapi sudah pasti tidak akan bocor Iya. kemana-mana. Iya, Karena foto, profesional. ya, karena foto-foto itu menggunakan underwear. Iya, Ya kan? benar. Sensitif soalnya. Banget, Iya, banget, benar. ya kan? Karena maksudnya pola pikir orang kan suka beda-beda Iya, ya dengan betul. namanya tampilan foto itu. Kadang mungkin orang-orang yang maju pikirannya itu adalah smart gitu, itu adalah satu buah foto yang artistik. Iya. Cuman kadang-kadang kalau orang yang eksibisionis gitu banyak. kan, yang agak sedikit tidak berpikir secara logik gitu, mereka bisa jadi kayak bahan, maaf ya, kayak bahan untuk kayak hasrat seksual mereka. Tiba-tiba diambil fotonya dijadikan buat konten mereka gitu kan. Tapi Banyak banget. yang penting kan kamu sudah ada rulesnya bahwa sumbernya. Iya. Jadi ya, kalau misalnya emang ternyata bocor, ya udah berarti kita nggak bisa ngeblok orang juga gitu. Betul. Tapi ya itu resiko sebenarnya. Iya. Tapi emang kamu udah punya rules sendiri bahwa kalau foto itu emang kamu udah punya term and conditionnya sendiri. Yes. Kayak gitu ya. Jadi emang nggak boleh salah sangka. Karena apa? Karena itu juga merupakan satu buah artistik ya. Iya, Iya betul. kan gitu. Kamu ketika mengawali untuk pertama kali foto nih menggunakan underwear zaman awal gitu, kamu agak insecure nggak sih? Banget. Banget lah. Serius? Serius banget. Penuh pertimbangan gak sih sebenarnya gini? Waduh. Aduh, gue udah tangan kontrak nih. Aduh, besok gue eksekusi lagi gitu. Aduh, mana celana dalamnya kayak begini lagi. Aduh, gimana body gue udah oke gak ya? Kayak gitu gak sih kira-kira? Ya,
awal pertama kali tuh aku keluar tuh dengan pakai boxer. Oke, Ya masih kan? oke lah. Masih oke ya. Oke, boxer. Ya, nah, dari boxer tiba-tiba segitiga. Wow, luar biasa. Aku bilang gimana ya? Ada salah satu brand celana dalam itu menawarkan, cuman berhubung celana dalam agak transparan, aku nggak berani gitu loh. Aku bilang gitu, wah ini nggak akan mungkin kalau pakai gini. Setuju. Ya kan, mendingan yang bener-bener aja nih, Bener. yang pasti-pasti aja gitu loh. Bener. Jadi aku memutuskan setiap tahun boleh underwear, tapi tidak boleh melebihi kapasitas aku, tidak boleh melebihi batas gitu loh. Dan seorang wanita bulan itu hanya bekerja yang halal. Statement ya. Seorang wanita bulan itu hanya bekerja untuk yang halal. Betul. Ya, yang terkonsep, yang jelas kontraknya, betul. dan juga emang kebutuhannya jelas gitu ya. Lewat dari situ tidak bisa. Karena sudah banyak pengalaman dari berbagai orang dari berbagai kota sudah menawarkan tidak akan bisa melebihi kapasitas kita bekerja. Kalau hanya bekerja, silakan. Lebih dari situ, maaf saya nggak akan bisa bilang itu. Wow. Kalau gitu first kita masuk ke segmen korek kado. Ya kan? Korek kado, korek. Dimana korek kado ini akan menanyakan hal yang lebih dalam lagi, sensitif lagi, dan juga pastinya narasumber saya harus menjawab, ya. Pernah ditawar gak untuk tidur bareng dengan orang-orang? Pernah nggak ditawar? Aku pernah jujur, sejelek gini gue pernah loh, gimana seganteng dia ya, guis loh gue tuh, ya kan gitu. Pernah nggak? Iya, pasti pernah ya. Pasti pernah. Ambil apa enggak? Nggak mungkin. Sayang banget loh. Otak gue nggak bisa. Iya, kamu nggak ngambil? Nggak. Alasannya? Alasannya, ya harganya kurang. Oke loh, harganya. Oh, berarti gara-gara harga. Enggak kayak gitu. Sekarang untuk menawarkan seperti itu banyak dari pasti. Harga mungkin sekitar ya range-nya 5 juta sampai puluhan juta pun ada, ya kan? Sebentar, aku ada yang banking kok, bentar ya. Terus. Tapi nggak akan pernah mau. Nggak akan pernah mau. Dari awal kamu masuk ke dunia kayak jadi beauty, jadi model pun kamu nggak akan pernah mau gitu loh. Tawaran tertinggi yang pernah digoda ke kamu? Ya, masih sok-sok lah, masih ya biasa lah, masih 25 juta. Oh my god, kita beda 100.000 loh. Tawaran kamu 25 juta 100.000. Oke, yang ketiga, orang tua pernah nggak sih kayak keberatan dengan apa yang kamu lakukan khususnya buat foto? Kan kamu orang Batak ya? Ya, betul. Ya kan, jadi biar kalian tahu ya, Hoopers ya, orang Batak itu kan agak sedikit straight gitu ketua pas lagi gituan, ya kan? Kayak mana itu coba? Kayak, kok jadi Batak sih gue? Gimana? Karena sebelum bekerja, berdoa juga ada pasti. Kalau dulu tuh pas lagi show tuh sering dianterin sama orang tua. Fashion show sering dianterin. Nah, kalau sekarang ada foto-foto yang seperti itu selalu bilang ini foto untuk kerja, bukan untuk apa-apa. Jadi mereka tahu gitu loh, hasilnya seperti ini, kayak begini. Oh, kamu jelasin lebih detail gitu. Jadi biar tidak berpikir macam-macam gitu. Jadi ya dia aman, kita pun aman. Jadi buat keluarga pun akan dijelaskan seperti apa hasilnya. Benar. Jadi tidak berpikir yang aneh-aneh anaknya. Gitu pernah ngalamin kejahatan kayak maaf ya, kayak seksual gitu, ajakan-ajakan yang langsung gitu loh. Pernah nggak sih dalam karir kamu gitu loh? Karena kan kamu punya packaging yang bisa dibilang kan one package tuh udah seru ya gitu buat mereka yang mungkin yang agak sedikit crazy gitu loh. Ada, tapi nggak usah sebut nama ya. Nggak usah, tadi viral. Jangan. Kita aja susah banget viral, masa dia enak banget. Salah satu desainer di daerah. Kamu ngomongin aku ya? Bukan. Daerah. Oh iya, daerah. Pusat ya. Bener. Sorry. Itu meeting di salah satu ya disebutlah yang di Kemang lah. Dia lagi datang ke Jakarta, dia di sana daerah, terus ngajak kamu meeting di daerah Kemang. Bentar, motor gue lewat. Gue punya showroom motor. Banyak banget. Banyak. Luar biasa. Itu pegawai gue. Showroom kita tuh agak belok sedikit sini, motor Bekasi. Tapi laku ke saya. Apakah lebaran kemarin? Yang cuan ya. Boleh fokus kita? Oke. Baik ya sih. Nah, itu kita lagi meeting untuk sebenarnya pemotretan. Project lah. Iya. Pemotretan baju dia, project dia. Tiba-tiba setelah pulang itu karena dia tidak bawa mobil, saya antarkan. Aku anterin, aku bilang, Mas nginep di mana? Aku bilang gitu. Kamu maksudnya baik gitu? Iya, sekalian aja, saya antar, saya drop, tinggal di drop kan nggak usah mas. Udah nggak apa-apa. Selama di perjalanan, tiba-tiba dia menawarkan. Dari segini.
Oh, udah bicara-bicara kayak gitu Iya, gitu. dia langsung benarkan, Goda-goda gitu. langsung benarkan. Oke, segini mau gak no? Ah, buat apa nemenin? Nggak bisa. Segini no? Nggak bisa. Segini no? Nggak bisa. Oh, maksa gitu. Sampai akhirnya deket deket hotel dan kira-kira 1 menit lagi nyampe. Dah, Mas, udah nyampe, silakan. Kamu langsung kayak Ya, gitu. silakan Mas. Dah. Akhirnya ya udah mendingan resiko ya udah mendingan di cancel aja pekerjaan. Oke, daripada ntar ada lagi Iya. tiba-tiba tantangan-tantangan berikutnya Ya, gitu betul. kan, uji-uji mental gitu ya. Rezeki pasti akan kita terima sesuai dengan porsinya. Ih, Ya gila. kan? Kamu keren. Jadi tidak usah ngoyo, Yes. tidak usah kita harus seperti apa. Yap. Yang penting rezeki kita halal, berkah buat kita, berkah Benar. buat keluarga, sampai kapanpun tidak akan putus. Luar biasa Gitu. loh. Filosofi yang oke banget dari seorang Vano Tampu Bolon. Karena apa gini? Karena kalau menurut pola pikir aku, kerjaan dia ini banyak tantangannya, baik sebagai PT maupun sebagai foto model. Karena tadi aku bilang kalau bisa cek di Instagramnya dia, foto-foto itu belum bisa bahkan satu buah foto-foto yang artistik ya, nggak seperti biasanya. Jadi kan itu bisa memancing pola pikir orang gitu dengan apa yang terlihat, apalagi PT gitu kan, dimana ya kita nggak usah bohong, namanya body itu kan emang kita harus fit gitu kan. Iya. Cuman kadang-kadang orang suka punya konteks yang berbeda. Tapi syukurnya hari ini Vano udah ngasih statement bahwa emang dia di sini pure buat bekerja. Yes, betul. Dan juga ini semoga jadi inspirasi kalian juga nih, bahwa ternyata nggak semua kerjaan kayak Vano gini ya, dalam konteksnya negatif di luar dari pekerjaan yang emang profesionalnya dia Iya. gitu kan. Karena itu balik ke pribadi masing-masing sih guys sebenarnya ya kan, antara kamu emang benar-benar memang serius dengan profesionalnya kamu kerja, atau mungkin kamu punya kebutuhan lain, ya itu kan sih terserahnya mereka-mereka ya. Cuman yang pastinya kenapa kita undang Vano, karena pasti tadi kita bilang tantangan dalam bekerja dia tuh luar biasa banyak banget ya nggak sih. Ketemu klien A, klien B yang punya modus yang punya modus A, modus B ataupun C ya kan gitu. Berbagai macam modus mungkin sudah kali ya. Yes, banget. Tapi emang pada kan kembali ke imanan masing-masing Betul. sih. Ya dong, karena apa? Sekali lagi, aku pernah baca ataupun belajar di sekolah, ada satu buah apa sih aku bilangnya, kayak pantun mungkin ya, kayak peribahasa, sekali lantun ke ujian, semua orang itu nggak percaya. Jadi one day kamu udah bikin satu buah image nih, tiba-tiba kamu melakukan satu buah yang buruk, ya kan, tiba-tiba kamu bisa ngekip itu, tiba-tiba itu kebuka gitu semuanya. Percaya deh, orang akan membicarakan keburukan kita daripada kebaikan kita. Pasti. Setuju Ya, nggak sih, Hoopers? Ya kan? Ya, itu pasti. Makanya jadi bisa dibilang, ya nggak usah ngoyo juga sih, ya Betul. kan? Terima aja berkat yang dikasih sama Allah Yes. Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Jalanin itu, dan juga pastinya kerja menurut kata hati dan juga tulus, ya kan? Tenang saja. Benar. Kasih tips dong, kira-kira olahraga yang baik kayak apa sih menurut Vano? Olahraga yang baik buat yang baru berolahraga, Ah. mungkin bisa jalan pelan-pelan, jalan cepat, lari sedikit, jalan lagi, jalan pelan. Itu basic ya? Yes, basic ya. Karena itu bisa kita lakukan Betul. dimanapun ya. Tapi kalau yang pengen olahraga yang strong, boleh push up di rumah dulu. Sebentar maaf, tukang kacang golek. Rame kan, di sini kan banyak tukang jualan saya. Oke, push up di rumah dulu. Push up itu ada berbagai macam cara. Dari yang enteng dulu selebar bahu, habis itu coba melebari, melebihi dari bahu. Sudah terbiasa, coba yang segitiga. Oh begini. Ya. Oh wow, begini tangannya begini, betul. bukan begini. Tangannya seperti ini. Oh wow. Ya, karena itu akan membentuk chest kita, Oh, ini. tricep kita, Oke. ya, dan bicep kita kebentuk juga. Oh, oke, Nah, oke. latihan kaki juga bisa bagus untuk laki-laki dan perempuan, supaya bisa berdiri tidak oleng. Oh, I see. Ya, berdiri tegak. Oke. Latihan perut bisa dilakukan kapan saja, mau Oke. pagi dan malam. Gitu. Oke. Satu pertanyaan lagi. Yes. Tips sehat menurut kamu? Tips sehat menurut aku itu adalah makan jangan terlalu banyak gorengan. Oke. Makasih. Aduh, berarti satu tips makan gorengan. Bakso lagi. Itu agak susah. Gini. Kita boleh memakan apapun, tapi jangan too much. Tahu porsinya. Ya, diicip misalnya makan bakso, kita cobain satu, tapi bukan bakso yang segede gini ya, Oke, ya kan? Bakso yang segede gini, dicobain satu, kalau nggak dua. Makan coklat satu potong, makan gorengan setengah, makan mie setengah. At least kita bisa mencobai semua makanan, tapi tidak melebihi kapasitas. Benar. Supaya badan kita bisa bagus dan supaya tidak melebihi seperti ini. Oke. Nah, yang kedua coba tolong dikurangin untuk makan gorengan, santan, makanan manis, ya kan? Makanan manis perlu, tapi sewaktu-waktu kalau kita kurang tenaga, karena itu makanan manis bisa membentuk tenaga. Benar, ya kan? Makan coklat boleh supaya moodnya bagus, tapi sedikit. Ya kan? Yang penting berasa aja. Betul. Gitu, Jadi nggak penasaran. Bener. Kurangin gorengan, kurangin santan, jeroan.
Oh my god, jeruk ono aku suka banget guys. Jadi coba untuk membuat masakan sendiri, walaupun tidak enak, tapi itu pasti sehat. Iya, lama-lama kan terbiasa sih. Betul. Yang penting punya mindset, pola pikir bahwa gue mau sehat, gue mau hidup yang segar dan juga menjalani hari dengan ringan gitu ya. Betul banget. Tanpa harus ada pola pikir, aduh takut kegemukan kah, takut kekurusan kah, yang penting nutrisi dalam tubuh tuh tetap terjaga. Nutrisi terpenuhi dengan pola makanan yang benar. Wow, luar biasa kalau gitu. Oke, Hoopers. Ini keren banget sebenarnya, thank you banget udah ngebuka semua tentang diri kamu dan kerjaan kamu. Dan juga semoga sekali lagi buat teman-teman Hooper semuanya, sebelum kita closing, kita jangan pernah memandang orang dari apa yang kita lihat, satu, ya kan. Yang kedua, kalau gue punya prinsip seperti ini, lo kalau mau kenal sama orang, ya, kalau gue adalah, lo duduk 2 jam sama gue, lo akan mengerti siapa gue, siapa lo. Karena pada akhirnya, don't judge the book for its cover. Karena apa, sekali lagi, orang punya mindset sendiri, orang punya pola hidup sendiri. Pencapaian orang itu dalam setiap detik, tiap hari itu sangat-sangat susah banget. That's why you must respect to other people. Apapun pekerjaan dia, jangan pernah memikir sebelah mata dengan apapun penghasilan dan juga pencapaian orang. Thank you banget, Vano. Luar biasa banget, sukses selalu. Sama-sama. Ya. Kalau ada job nge-MC, lempar-lempar kartu ya. Kalau aku punya job nge-MC, aku pikir-pikir dulu ya. Thank you loh, sehat selalu, Tuhan berkati, banyak kliennya dan juga semoga menjadi inspirasi buat kita semuanya. So, Hoopers, Kado Chow and Kado Talk pamit, kapun kap. Aku pesan lagi ya, biar bisa